Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman dan tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan energi untuk mengeklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung hipertensi psikosomatis yang akan membagikan suatu pengalaman kepada teman-teman penderita asam lambung hipertensi psikosomatis. Harapan saya semoga video ini menjadikan sebab musabab atau wasilah kesembuhan bagi teman-teman asam lambung hipertensi psikosomatis. Baik, untuk season kali ini saya akan membahas tentang obat sebenarnya asam lambung hipertensi psikosomatis. Tonton video ini, jangan skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian paham teman-teman. Kalau kalian paham, tentu kalian akan mudah cepat keluar dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Karena mudah sebenarnya penyembuhan asam lambung hipertensi psikosomatis. Lah, kalian cukup memahami apa yang saya sampaikan, kemudian kalian praktekkan. Terus kalian harus amati setiap perkataan saya, setiap apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Memang saya maklumi sekali kalian itu hidupnya tidak lain gelisah, takut, dan ujung-ujungnya takut sensasi. Ya saya maklumin, karena sensasi itu sangat menghororkan sehingga kalian itu cemas dan takut. Perlu kalian ingat dan perlu kalian sadari teman-teman, bahwa semua itu tidak berbahaya, itu hanya alarm atau bentuk respon tubuh saja, diakibatkan kita sudah terbiasa hidup dalam kecemasan dan ketakutan yang tiap hari itu dikait-kaitkan sama penyakit kronis, sama penyakit berat, yang padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya pikiran kita lah yang sedang tidak baik-baik saja, alias dikuasai oleh anxiety yang sifatnya itu hanya mempermainkan dan sifatnya itu halusinasi alias tidak terjadi teman-teman. Sekalipun kalian sering merasakan seperti kayak mau pingsan, merasakan keliengan, seakan-akan kayak mau roboh gitu, itu semua tidak terjadi pingsan dan semua tidak terjadi jatuh teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Lah, saya tanya ke kalian, apakah kalian pernah mengalami pingsan? Nyatanya tidak kan? Apakah pernah mengalami jatuh? Tidak kan? Semua itu hanya serasa teman-teman. Lah, memang serasa itu bagi penderita anxiety disorder itu selalu dipikir sehingga menjadikan suatu ketraumaan. Ketraumaan itu akhirnya mendasar di alam bawah sadar, sehingga yang ada di pikiran penderita anxiety disorder itu ngaco, negatif, dan nano-nano. Yang selalu dikait-kaitkan bagi penderita anxiety disorder tidak lain dan tidak bukan hanya penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut Itulah bagi penderita anxiety disorder. Lah, bagaimana cara mengatasi pikiran-pikirannya negatif itu? Bagaimana cara mengatasi kecemasan dan ketakutan? Itu tentu tidak instan teman-teman. Itu perlu proses, membutuhkan proses dan perlu tahap step by step-nya ya. Biar kalian mudah menghilangkan kecemasan alias ya tidak berlarut-larut alias tidak lama banget, maka coba sekarang kalian hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Tentu bagi penderita anxiety disorder tentu mikirin hobi pun nggak ada lah, maka mulai sekarang ya berlatih, dipaksa kalian hidupkan kembali yang dulu pernah kalian lakukan. Hobi seperti bermain ayam bagi yang laki-laki atau perempuan yang suka masak, ayo kembangkan lagi, bangkitkan lagi, hidupkan kembali, agar kalian itu stuck mikirin hobi dibanding mikirin sensasi. Biar nggak tiap hari itu selalu yang dipikir itu sensasi, sensasi, dan terus sensasi begitu. Itu tujuan biar kalian nggak selalu mengingat-ingat sensasi. Kebanyakan penderita anxiety disorder di saat mengingat sensasi pasti kecemasan dan ketakutan itu muncul sehingga memancing sensasi. Kadang sensasi itu berawal dari hal-hal yang sepele seperti kedutan atau celaka-celekit gitu kan.
atau seperti badan itu kaku. Tapi bagi penderita anxiety disorder langsung waspada, langsung berpikir nano-nano, berpikir negatif, sehingga memicu sensasi yang horor, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat, leher menegang, pandangan nyata dan tidak nyata, keliengan. Lah itu dikarenakan apa? Berawal dari kecemasan. Lah semua itu dari mindset teman-teman. Lah biar kalian lupa sama apa? Sensasi, ya kalian harus sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan tentunya. Kalian sibukkan dengan aktivitas yang positif yang kalian senangi sehingga kalian lupa terhadap sensasi. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung GERD tipe psikosomatis tentunya itu happy teman-teman. Ya saya maklumi kalian susah sekali bahagia, susah sekali senang. Kelihatannya senang pun itu kelihatan saja alias apa ketawa semu. Semua itu ternyata semu bagi penderita anxiety disorder. Saya tahu betul dan saya mengalami soalnya teman-teman. Lah biar kalian itu benar-benar bahagia, benar-benar senang, maka cobalah kalian sering beraktivitas di luar rumah. Ketika kalian memperbanyak melakukan aktivitas di luar rumah, tentunya kalian akan luas pikirannya, tentunya kalian tidak stuck memikirkan sensasi dan terus sensasi. Pengalaman saya dulu kalau kebanyakan mengurung diri di dalam rumah, itu yang ada itu pikirannya sensasi, pikirannya pikirannya takut kronis teman-teman. Lah ketika yang dipikirkan itu terus, maka memicu daripada sensasi itu bermunculan, sehingga sensasi muncul, nanti kepanikan datang, kecemasan datang, dan ketakutan datang. Kalau seandainya kita menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas yang kita senangi tentunya di luar rumah, tentu kita akan menambahkan suatu wawasan, pikiran kita semakin luas, terus kita selalu ada ada pikiran-pikiran yang lain daripada mikirin sensasi. Itu sesuai pengalaman saya. Saya dulu menyibukkan dirinya teman-teman, yaitu saya bermain drone, kadang COD, saya membeli barang, saya menjual barang. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk mengalihkan saja daripada saya menuruti pikiran-pikiran negatif. Lah kesalahan penderita anxiety disorder bukannya dialihkan malah diratapi, bahkan malah dihubung-hubungkan sama penyakit kronis, yang padahal sensasi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit kronis, yang padahal itu seharusnya disikapi dengan masa bodoh. Semakin kita menseriusin atau kita menanggepin sensasi, justru sensasi itu semakin lama semakin awet teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Seharusnya kalian itu harus mengalihkan, berlatihlah cuek. Kalian itu harus bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Kalian itu flashback kembali, ingat yang sudah terlewati. Kemarin juga merasakan sensasi seperti jantung berdebar, nafas berat, nyatanya baik-baik saja. Sudah sampai ke rumah sakit, EKG, ronsen, nyatanya normal semua, nyatanya baik-baik saja. Berarti semua itu adalah bentuk respon tubuh saja alias psikosomatik, dan itu tidak berbahaya. Pokoknya sensasi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak berbahaya teman-teman. Saya sudah pernah ngalamin semua. Saya sudah pernah ngalamin bagaimana rasa cemasnya, bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa sensasinya yang kita kenal dengan 1001 sensasi. Jadi kuncinya kalian itu harus berlatih mendobrak mental. Karena kebanyakan penderita anxiety disorder yang takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan takut karena tidak memiliki mental dan tidak yakin terhadap sensasi, bahwa sensasi itu tidak berbahaya, sehingga mengeklaim bahwa sensasi itu adalah penyakit kronis, yang padahal itu nggak ada hubungannya. Lah saya sering sampaikan di video-video saya sebelumnya, juga sering saya sampaikan, bahkan sensasi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah saya bahas. Silahkan kalian tonton video-video saya sebelum-sebelumnya. Sensasi-sensasi yang saya alami sudah saya bahas semua teman-teman. Kalian jangan pernah mengurung diri, jangan pernah merasa-rasakan sensasi, jangan pernah merasakan bahaya terhadap sensasi. Maksudnya jangan menganggap sensasi itu bahaya teman-teman, itu tidak berbahaya. Itu kalian harus berlatih mendobrak mental yang ngecek-ngecek itu, mendobrak mental yang lemah itu.
Kalian itu hanya di gangguan psikis teman-teman, kalian hanya di gangguan mental. Orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, pasti mentalnya yang lagi tidak baik-baik saja alias down teman-teman. Kalian ayolah dobrak mental yang lemah itu, mental yang acak-acak itu, dobrak. Biar kalian memiliki mental seperti baja kuat, yang biasanya takut di keramaian, yang biasanya takut di luar rumah, yang biasanya takut mandi. Udah jangan apa-apa dipikir. Kebanyakan penderita anxiety disorder, apa-apa itu dipikir. Mau pergi aja dipikir, ya kan? Mau mandi pun dipikir, mau makan pun mikir. Capek teman-teman, pikiran capek. Yang dipikirkan tidak lain dan tidak bukan takut kronis, takut M. Hei, pingsan tidak terjadi, jatuh tidak terjadi, ya kan? Penyakit kronis ya tidak, M ya enggak. Yang ada itu bikin kamu capek, bikin kamu tambah stres teman-teman. Kalau kita atau kalian itu mengikuti pikiran-pikiran itu terus-menerus yang tidak ada hentinya, pingsan kagak, mati enggak, ya kan? Udah teman-teman, kalian itu psikis, maka ayolah kembalikan hormon serotonin, hormon endorfin, dan hormon dopamin. Biar apa? Biar kita itu mentalnya kuat. Dengan cara apa mas? Dengan cara kalian ayo bangun pagi, kuatkan tenaga atau kumpulkan tenaga, terus tekadkan, terapkan dalam hati, walaupun ada sensasi jangan pulang dan jangan menyerah, akan tetap melakukan metode-metodenya. Saya dulu pun seperti itu teman-teman. Di saat saya jalan-jalan pagi, bahkan sampai 2 minggu saya itu dihadang oleh ketakutan, dihadang oleh kecemasan, dihadang oleh keliengan, serasa mau pingsan, serasa mau jatuh, jantung berdebar-debar, nafas berat, rasanya itu nano-nano. Terus saya itu berperang sama pikiranku sendiri teman-teman. Saya berperang dengan pikiran saya sendiri sambil afirmasi. Lah kemudian lama kelamaan yang jantung berdebar-debar, keringat dingin, piar-piaran, reslesan, nafas berat, serasa mau pingsan itu sedikit mereda, kemudian enakan lagi, saya lanjutkan kembali jalan-jalan pagi. Setelah itu saya berjemur. Saya pun dulu dihadang seperti itu teman-teman. Lah lalu kalau kalian mau tetap mengurung diri, menuruti rasa takut, mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan dan kecemasan? Mau sampai kapan kalian hidup dalam gangguan psikis? Mau sampai kapan kalian hidupnya seperti itu terus? Apa-apa ditakutin? Ayolah dobrak mental, bangkit dari pikiran negatif, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari lingkaran anxiety yang mengganggu sekali itu teman-teman. Itu lakukan biar hormon serotonin dan hormon endorfin itu kembali. Orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, obatnya itu mudah, cukup jalan-jalan pagi, terus kemudian berjemur, sering melatih mental, mendobrak mental agar memiliki mental yang kuat, biar pikiran gak stres, gak selalu memikirkan hal-hal yang ngaco, yang negatif. Itu kunci atau obat biar sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu sesuai pengalaman saya. Yang tentunya juga harus apa? Harus memperbaiki dan menjaga 5P. Apa aja itu? Pola pikir, hindari stres. Biar kalian nggak stres, maka kurangilah kepo terhadap penyakit, hindarilah searching, hindarilah nonton video yang unfaidah, hindarilah stres, pikiran-pikiran yang membuat itu berat atau hal-hal yang membuat pikiran kalian itu berat. Mulai sekarang kalian harus sikapi dengan sifat dingin alias bodoh amat atau cuek. Kalian belum bisa berpikir berat, kalian belum bisa berpikir lebih. Itu karena apa? Karena kalian lagi tidak baik-baik saja di amigdala kalian atau alam bawah sadar kalian. Apapun itu hal, apapun itu pekerjaan, itu kalian harus bersikap masa bodoh untuk saat ini demi kebaikan dan kesembuhan jiwa kalian alias psikis kalian. Yang kedua, kalian harus memperbaiki pola makan. Biar kalian asam lambungnya cepat membaik, cepat sembuh, maka perbaiki pola makannya. Makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh, yang tentunya makanan itu mengandung nutrisi, bergizi, serta mengandung vitamin. Juga nanti kalau kalian sudah kembali nutrisi dan bergizi, tentunya akan menambahkan berat badan kalian menjadi berat, ya kan? Kemudian juga di bagian tubuh rasa enak
khususnya di bagian perut. Nah, terutama yang paling diperhatikan bagi teman-teman penderita asam lambung GERD tipe psikosomatis, ketika masih dalam gangguan asam lambung GERD, alangkah baiknya jangan makan berlebihan terlebih dahulu, ya. Makanlah sedikit-sedikit tapi sering. Itu sesuai pengalaman saya. Mulai sekarang jangan apa-apa dipantang, dikhawatirkan nanti menjadi fobia makanan. Sudah banyak sekali teman-teman kita yang banyak sekali korban VT alias konten yang tidak jelas, sehingga apa-apa takut. Padahal setiap orang itu lambungnya, kebutuhan makanannya itu pun berbeda-beda. Padahal bisa jadi yang dipantang itu menjadi suatu kebutuhan untuk tubuhnya, malah dipantang. Bagi penderita asam lambung GERD, itu memantangnya cukup 2 makanan yang sifatnya bersantan dan juga pedas. Kalau makan jangan kebanyakan dulu gitu. Terus sebelum makan hindari was-was, hindari cemas, hindari khawatir, hindari takut, hindari menduga-duga. Kalau kalian sebelum makan was-was, apalagi ketika makan itu was-was, secara otomatis tidak memperoleh hormon serotonin dari usus teman-teman, yang ada hormon kortisol. Ketika hormon kortisol itu ada karena kalian di saat makan itu cemas, khawatir, takut, dan menduga-duga, maka yang ada kalian stres, yang ada kalian lemas, yang ada nggak enak, yang ada perut begah, yang ada reflux juga, yang ada pikirannya negatif, ngaco. Karena apa? Karena di saat makan tidak santai, tidak netral, tidak menikmati setiap kunyahan. Apalagi kalau makan itu harus hindari nonton video yang menegangkan. Itulah termasuk obat. Obat-obatan itu tidak harus kimia teman-teman, itu peradaban Eropa. Kita sudah memiliki tabib atau dokter terhebat di zaman dulu teman-teman, hidup di abad ke-10 yang kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Dia orang Islam, pencetus pertama penyembuhan secara mandiri atau ilmiah, secara dengan berdamai dengan jiwa kita sendiri, merubah mindset kita sendiri, mengabaikan pikiran negatif, melawan pikiran negatif, ya, tidak menuruti kewaswasan, tidak menuruti ketakutan. Itu juga termasuk obat teman-teman. Jangan apa-apa itu berandalan dengan obat. Saya waktu pemulihan saya memutuskan tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Intinya kalian itu harus ikhtiar dengan cara apa? Dengan cara mandiri, jangan ketergantungan dengan obat. Itu peradaban Eropa teman-teman. Obat itu peradaban Eropa. Kita sebagai orang muslim, ya kan, kita diajarkan, coba kalau seandainya apa-apa itu harus obat penyembuhan, ya kan, obatnya itu kimia gitu. Coba bayangkan orang-orang terdahulu yang dulu tidak ada yang namanya obat kimia, ya kan, nggak ada. Tapi kenapa mereka kok bisa melewati, kenapa mereka bisa sembuh? Karena apa? Karena satu, setiap perilaku, setiap pekerjaan mereka itu syukuri, nikmati, fokus. Apalagi kalau ketika makan, nikmatilah setiap kunyahan, nikmatin rasanya. Jangan menonton video yang menegangkan. Juga harus diimbangi dengan minum air hangat minimal 8 gelas. Minimal 8 gelas dalam satu hari itu. Itu juga menjadi obat asam lambung GERD. Inilah yang sebenarnya. Kalau yang baru kena asam lambung GERD, ya langkah baiknya sembari minum kunyit. Saya dulu ya juga seperti itu di awal-awal. Gitu. Minum kunyit sama madu. Itu pun saya minumnya sampai 2 bulan. Umumnya orang yang kena lambung, ya sakit lambung, itu umumnya penyembuhan ya 2 bulan. Kenapa kok kalian sampai bertahun-tahun kok masih tetap merasakan begah, asam lambungnya kok dirasa belum membaik? Karena kesetresan kalian yang masih menguasai pola pikir kalian. Kalian selalu meratapi sensasi, kalian selalu memikirkan sensasi, menganggap sensasi itu bahaya. Makanya asam lambungnya tetap seperti itu terus. Perut sering merasakan begah, bahkan perut panas, dada panas, hati sakit. Karena apa? Yang dipikir kalian itu penyakit Crohn dan M. Itulah yang menjadikan asam lambungnya tetap kayak gitu-gitu terus, tidak ada perubahan.
Coba sesekali kalian itu berhibur, melihat pemandangan indah, berdamai dengan alam, netralkan pola pikir biar nggak menegang. Kalian sesekali itu yang diingat itu hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Jangan yang diingat-ingat itu penyakit kronis. Jangan yang diingat itu penyakit berat, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Saya ingin sekali kalian cepat sembuh. Gitu. Terus kemudian pola hidupnya, mulai sekarang perbaiki pola hidupnya. Kalau kamu pengen cepat sembuh, maka hindari begadang. Kalau kalian kepengen cepat membaik, maka hindari begadang minimal 8 jam dalam satu malam. Belum bisa dipaksa dilatih, namanya latihan. Jam 8 dah mapan, walaupun realitanya jam 12 baru bisa tidur. Enggak apa-apa, saya dulu juga seperti itu. Jangan malah nggak bisa tidur, kemudian kalian main HP. Kalian turuti nggak tidur. Alah, itu kacau sekali teman-teman. Yang ada pikiran tambah negatif, yang ada pikiran tambah liar, nanti ujung-ujungnya kalian kena serangan panik di jam 12 malam. Apalagi waktu malam itu hening. Bagi penderita anxiety disorder, di kesepian itu takut. Itu. Terus kemudian pola sikapnya, ya, jangan emosi, jangan mengumbar emosi, harus bisa mengontrol emosi. Penderita asam lambung GERD tipe psikosomatis, sesuai pengalaman saya teman-teman, saya habis emosi, kalau keadaan kita itu emosi, kepenginnya marah, itu wah sudah kacau balau, pikirannya liar, sensasi bermunculan, jantung berdebar-debar, nafas berat, keliengan, pandangan nyata tidak nyata, ngambang, keringet dingin juga. Maka hindarilah dan bisa mengontrol emosi teman-teman. Harus tenangkan dengan melatih afirmasi, saya sehat, saya kuat, saya tidak kenapa-napa, saya baik-baik saja. Terus sembari olah nafas untuk meredakan emosi, itu manfaatnya. Kemudian pola spiritualnya, karena psikis kita yang tidak baik, tentunya ada hubungan kita di jiwa kita yang tidak baik-baik saja. Baik itu hakullah, baik itu hakul adam. Itu ya juga harus diperbaiki. Mulai sekarang, ayolah kita beribadah semampu kita. Kemudian kita harus memperbaiki hubungan kita antara manusia yang lainnya. Apa yang membuat hati kita luka, apa yang menjadi hati kita sedih dan kecewa, mulai sekarang lupakan dan maafkan. Baik itu hubungan sama manusia. Pokoknya lupakan dan maafkan, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita fokus memperbaiki diri kita agar lebih baik dan lebih lebih teratur lagi hidupnya, pola hidupnya dan gaya hidupnya. Kalian mulai sekarang bersikap masa bodoh aja. Jangan pernah meratapi, jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi, jangan pernah menghubung-hubungkan sensasi. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung GERD tipe psikosomatis yaitu tidak mengait-ngaitkan lagi, tidak merasa-rasakan lagi. Kalau ada sensasi, berlatih bodoh amat lah. Bodoh amat, semakin sering bodoh amat, maka sensasi semakin berkurang, juga sensasi akan minggat teman-teman. Kalau kalian tetap masih meratapi, masih menanyakan sensasi, masih bertanya-tanya tentang sensasi, apakah ini bahaya atau tidak, maka itu akan menghambat kesembuhan teman-teman dari gangguan asam lambung GERD tipe psikosomatis. Itu kuncinya, bodoh amat. Alah, bodoh amat kemarin juga seperti itu. Semakin sering, maka semakin kuat mental kalian, maka sensasi akan minggat teman-teman. Di mana diri kalian yang dulu teman-teman, yang apa-apa nggak dipikir, mau pergi aja, mau mandi aja, mau makan aja. Di mana diri kalian dulu teman-teman, yang apa-apa nggak dipikir, yang apa-apa nggak dicemasin, yang apa nggak ditakutin. Di mana diri kalian yang dulu? Ayolah kembalikan diri kalian yang dulu, yang humoris, yang senang bersunda gurau bersama keluarga, bersama teman, yang biasa hobinya nongkrong sama teman. Ayo tingkatkan lagi mentalmu, ayo latih, bergabung lagi, kumpul sama teman, bertemu sama teman-teman. Ayolah humoris lagi teman-teman. Masih ada keindahan-keindahan di depan. Jangan mengurung diri, jangan meratapi. Kalian itu hanya gangguan psikis. Jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter teman-teman. Dan jangan pernah hidup dalam pola pikir yang negatif.
Perlakukan diri kalian seperti orang sehat dan anggap saja semua itu baik-baik saja, tidak kenapa-napa. Itulah obat yang sesungguhnya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena tidak ada obat yang menjamin kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yaitu obat kimia, itu nggak ada teman-teman. Kalian kalau nggak percaya silahkan kalian beli ke apotek, beli obat mental, nggak ada. Kalau nggak percaya silahkan kalian ke luar negeri beli obat mental, nggak ada teman-teman. Kalaupun ada, semua orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, berapapun harganya pasti membelinya. Sampai rela menjual barang, menjual apapun yang mereka punya, pasti pada beli. Nyatanya nggak ada obat mental, obat dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, itu ada di diri kalian sendiri teman-teman. Kuncinya itu bersikap masa bodoh amat, cuek terhadap sensasi. Itulah obat yang sesungguhnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.